I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, dan kita juga mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak dan Ibu, saya terus berdoa bahwa keadaan kita senantiasa diberkati Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Firman Tuhan setiap hari kita baca untuk dilakukan, dan kita memiliki hubungan pribadi bersama dengan Tuhan dalam saat teduh, doa pribadi kita. Bapak dan Ibu, tetaplah juga menjaga kesehatan jasmani kita. Wabah penyakit masih terjadi di sekitar kita, dan kita perlu tetap sehat. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Memakai masker ketika kita keluar dari ruangan dan berhadapan dengan orang banyak. Seringlah membasuh tangan kita dengan air yang mengalir dan sabun supaya tetap dalam keadaan bersih, dan tidak memegang wajah kita dengan tangan yang belum dibersihkan. Jagalah jarak satu dengan yang lain ketika berhadapan atau bertemu, supaya kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan belajar dari buku Murid Kristus Memikul Salibnya, dan memasuki pelajaran yang kedua, berbicara tentang doa Salomo kepada Tuhan. Apa saja yang bisa kita lihat sebagai murid Yesus? Apa yang dapat kita lakukan dalam hidup kita sebagai murid Kristus dalam memikul salib kita sehari-hari? Kita akan belajar bersama-sama tentang doa Salomo kepada Tuhan dari firman Tuhan 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat 17, mengajarkan kepada kami tentang doa Salomo kepada Tuhan. Apa yang bisa kami perhatikan, kami lakukan dari doa ini untuk menjadi berkat dalam hidup kami hari lepas hari akan kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak dan Ibu membuka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ingin kita membacanya bersama-sama. Siap? Baik. 1, 2, 3. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menengadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, dan ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dan menadahkan tangannya ke langit, sambil berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud." Bapak dan Ibu, ketika kita menjalani hidup ini, pasti kita punya keyakinan tentang sesuatu, dan yang terutama keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, keyakinan seseorang itu akan nampak dalam perilaku yang dilakukan oleh orang itu dalam hidupnya. Misalnya, ada orang yang meyakini bahwa penerapan protokol kesehatan
di masa wabah penyakit adalah tindakan yang perlu diterapkan. Itu keyakinan yang orang itu miliki. Kita akan melihat bahwa orang tersebut selalu taat dalam mengikuti aturan protokol kesehatan. Ia pasti mengikuti instruksi pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan supaya dia terhindar dari wabah penyakit yang sedang melanda. Nah, keyakinan tersebut juga bisa muncul dalam doanya ketika ia meminta kepada Tuhan supaya wabah penyakit ini bisa segera berhenti dan Tuhan mau mengubahkan hati orang-orang supaya dapat menerapkan protokol kesehatan. Jadi keyakinan seseorang mempunyai pengaruh dalam hidupnya, demikian juga dalam tindakan hidupnya. Salomo memiliki keyakinan, yaitu dia meyakini bahwa dia adalah ciptaan Tuhan, dan dia juga meyakini bahwa dia adalah hamba dari Tuhan itu. Dan ia ada untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Salomo memberikan hidupnya untuk menjadi alat bagi penggenapan janji Tuhan. Nah, bagaimana pendapat kita? Supaya setiap orang termasuk diri kita sendiri meyakini bahwa Tuhan memakai kita sebagai alat Tuhan dimanapun kita berada. Pasti kita sudah meyakini bahwa dimanapun kita berada, kita harus memuliakan Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita akan meyakini bahwa kita adalah alat Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita berdoa juga supaya dimanapun kita berada, Tuhan dipermuliakan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak dan Ibu, kita belajar doa Salomo kepada Tuhan. Yang pertama, dia mengakui kebesaran Tuhan di dalam doanya itu. 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai 14. Ini suatu ajaran bagi kita sebagai murid Yesus bahwa kita mengakui dalam diri kita kebesaran Tuhan yang begitu hebat, yang begitu menjadikan dia sebagai Tuhan Allah satu-satunya. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan berbicara tentang Salomo pada saat itu, tercatat dalam 2 Tawarik pasal 5 sampai pasal yang ke-7 tentang peresmian rumah Tuhan yang dilakukan oleh Salomo bersama-sama dengan seluruh jemaah Israel. Alkitab kemudian mencatat dalam 2 Tawarik 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-42 mengenai doa Salomo saat peresmian rumah Tuhan tersebut. Doa Salomo dalam 2 Tawarik 6 ayat 14 mengungkapkan kebesaran Tuhan. Apa kebesaran Tuhan yang diungkapkan oleh Salomo dalam doanya? Dia mengatakan bahwa tidak ada Allah di dunia ini seperti Tuhan, baik yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Tidak ada Allah seperti Tuhan. Pengakuan Salomo akan kebesaran Tuhan juga nyata dalam sikap tubuhnya yang dinyatakan ketika dia berlutut di hadapan jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit kepada Tuhan di sorga. Itu menandakan bahwa dia sangat mengakui kebesaran Tuhan. Hal itu tercatat dalam 2 Tawarik 6 ayat yang ke-13. Kita diingatkan bahwa ada orang-orang yang menyembah berhala pada saat itu. Bisa jadi pada saat ini juga, ya. Berhala-berhala itu waktu zaman Salomo dinyatakan berbentuk patung atau benda-benda lain yang disembah oleh banyak orang di sekeliling umat Israel. Ada banyak orang yang percaya bahwa berhala itu dapat memberi kesuburan, dapat menjamin kemenangan. Namun berhala-berhala itu tidak pernah secara nyata menunjukkan bahwa dia hidup, ya. Bahwa berhala-berhala itu menunjukkan mereka berkuasa. Ya, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan sesungguhnya berhala-berhala itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi tidak ada berhala, tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Tidak ada Tuhan seperti itu di langit dan di bumi. Bagi kita juga demikian. Berbeda dengan berhala, kebesaran Tuhan itu dialami oleh semua orang yang hadir di rumah Tuhan pada saat itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu dalam bentuk awan, sehingga para imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian.
Begitu besarnya kuasa Tuhan. 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14 dirasakan oleh para imam sehingga mereka merasa tidak mampu lagi untuk berdiri. Setelah Salomo mengakhiri doanya, kemuliaan Tuhan juga nampak dalam wujud api yang membakar habis semua korban bakaran. 2 Tawarik 7 ayat yang pertama. Saat Salomo berdoa dan mengakui kebesaran Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Allah dan memberikan penghormatan kepadanya. Salomo menghormati Allah dengan memilih tidak masuk ke dalam ruang Maha Kudus atau ruang kudus, ya. Sebab ia bukan seorang imam dan dia ada di halaman dengan altar, ya, mimbar yang dibuat dan ditaruh di halaman, lalu dia memimpin jemaah Israel untuk menaikkan syukur di dalam doa kepada Tuhan. Nah, dia ada di halaman. Salomo juga menyatakan dalam doanya bahwa Tuhan berpegang pada janji dan Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janji itu. 2 Tawarik 6 ayat 15, kita bisa melihat dalam 1 Tawarik 17 merupakan janji dari Tuhan dan digenapi dalam 2 Tawarik 6 ayat 15 itu. Tuhan Maha Besar, karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dan dia juga sanggup memenuhi janjinya. Salomo telah dipakai Tuhan sebagai alatnya yang memuliakan Tuhan dan membuktikan penggenapan janji Tuhan melalui dirinya. Nah, Bapak dan Ibu, apakah yang pernah kita alami dalam hidup ini? Pernahkah kita merasakan kuasa Tuhan? Saya yakin bahwa kita semua adalah orang-orang yang pernah merasakan kuasa Tuhan. Ketika dia menolong kita saat sakit, ketika dia memberkati kita ketika kekurangan, itu kuasa Tuhan nyata. Apakah janji Tuhan sekarang yang sedang kita nantikan? Banyak yang kita sedang nantikan janji Tuhan. Dan yang paling utama adalah kita sedang menantikan janji Tuhan akan kedatangan Yesus kembali sebagai hakim dan mengangkat kita ke dalam kerajaan sorga. Kebenaran yang kedua tentang doa Salomo kepada Tuhan, yaitu mengakui kesetiaan Tuhan. 2 Tawarik pasal 6 ayat 14 sampai dengan 16. Dalam doanya, Salomo mengakui kesetiaan Tuhan. Pengakuan itu nampak dalam frase, "Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu." Lalu ada frase berpegang pada janjimu dan telah menggenapi apa yang kau firmankan dalam 2 Tawarik 6 ayat 14 sampai 15. Salomo dalam doanya kemudian mengucapkan, "Peliharalah apa yang kau janjikan." 2 Tawarik 6 ayat 16. Permohonan doa ini sekaligus mencakup keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang setia dan Allah yang setia itu pasti memenuhi janjinya. Janji Tuhan telah disampaikan kepada Daud sebelum Salomo lahir. Lalu Salomo menceritakan kebenaran tersebut dan dicatat dalam 2 Tawarik 6 ayat 3 sampai 11. Peristiwa itu dialami oleh Daud tidak lama setelah ia diakui sebagai raja atas Israel dan Yehuda. Daud tinggal di rumah yang terbuat dari kayu aras, sementara tabut Tuhan diletakkan di tenda. Lalu Daud merasakan dalam hatinya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, bahwa dia perlu membangun tempat yang layak untuk tabut Tuhan yang menandakan kehadiran Tuhan tersebut. Namun, Tuhan mengatur secara berbeda, dan Tuhan menyatakan kepada Daud janjinya bahwa rumah Tuhan itu akan didirikan, tetapi bukan oleh Daud, melainkan oleh anaknya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, Daud memerintah Israel dan Yehuda selama 40 tahun. Kalau kita melihat dalam 1 Tawarik 29 ayat 26 sampai 28, dan Salomo lah yang membangun bait suci itu. Pembangunan itu memakan waktu selama 7 tahun. Kalau kita melihat 1 Raja-Raja 6 ayat 37 sampai 38. Dari peristiwa ini kita mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dan dia mengenapi janjinya. Dan Salomo mengakui akan kesetiaan Allah tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga memiliki janji dari Tuhan,
yang pasti akan dilakukan oleh Tuhan yang penuh kesetiaan itu. Menurut Kejadian 3 ayat 15, ada janji Tuhan yang terbesar bagi keselamatan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa akan diadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan si ular yang melambangkan iblis itu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular yang melambangkan iblis. Nah, memang iblis akan mematuk tumit dari keturunan si perempuan, atau memang si keturunan perempuan itu akan menanggung segala dosa-dosa manusia. Dan penggenapan janji itu dinyatakan oleh Kristus dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa Allah kemudian memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang berdosa dan percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kebenaran yang ketiga mengenai doa Salomo, dia dalam doanya mengakui tanggung jawabnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam 2 Tawarik 6 ayat 16-17, kebenaran itu nyata adanya. Salomo meminta Tuhan untuk menggenapi janjinya, mengokohkan keturunan Daud atas kerajaan Israel, sambil mengingat syarat dari Allah. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. 2 Tawarik 6 ayat 16, 1 Raja-Raja 2 ayat 4. Meski Daud dan Salomo pernah berdosa, namun mereka bertobat, dan Allah menggenapi janjinya terhadap keturunan Daud ketika mereka hidup menurut kehendak Tuhan di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja 6 ayat 11-13 kemudian menyatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku, dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Salomo terbukti rela mengabdikan dirinya bagi Tuhan, dengan berusaha mengikuti perintah Tuhan, sehingga pembangunan rumah Tuhan itu dapat diselesaikan. Itu tanggung jawab yang Salomo buktikan kepada Tuhan. Ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan menyertainya, Tuhan memberkatinya, dan rumah Tuhan itu bisa didirikan di bawah kepemimpinan Raja Salomo. Salomo kemudian melanjutkan doanya, maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. 2 Tawarik 6 ayat 17. Salomo paham bahwa Tuhan pasti melakukan firman-Nya, karena Salomo telah melakukan tanggung jawabnya kepada Tuhan dengan membangun rumah Tuhan tersebut. Baik Bapak dan Ibu, diskusikan bersama, apakah ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan di hadapan Tuhan? Kita memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Sebuah ajaran kebenaran firman yang sangat memberkati kehidupan kita. Kita diajar melalui doa yang Salomo naikkan di hadapan Tuhan ketika peresmian bait suci dilakukan. Salomo mengakui kebesaran Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Dia di bawah kolong langit ini, dan di bumi ini, di langit tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Dan Salomo mengakui kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Dan Salomo juga mengakui tanggung jawab yang harus dikerjakannya di hadapan Tuhan, sehingga dia bisa mengalami keberhasilan dalam membangun rumah Tuhan. Dan biarlah ini semua menjadi perilaku hidup kita sebagai murid Yesus. Kita mau mengakui kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kita mau melaksanakan tanggung jawab kita sebagai murid Yesus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Baik Bapak dan Ibu, kita akan belajar kembali minggu depan, sekolah minggu kita, dan pada minggu pagi ini kita akan mengakhirinya dengan doa. Kita mohon Tuhan menolong melakukan kebenaran firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk minggu pagi ini kami boleh belajar firman-Mu, dan tolonglah kami untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, dan kami dapat mengakui kebesaran-Mu, kesetiaan-Mu, dan melaksanakan tanggung jawab kami sebagai murid Kristus.
Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang, Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be